Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Hadirin jamaah muslimin muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita pada kesempatan kali ini bisa melanjutkan kajian rutin yang mulai pekan lalu kita buka kitab yang baru, yaitu kitab Minhajus Salikin. Kita akan berusaha mengambil kewajiban menuntut ilmu kita dalam hal ibadah harian, khususnya dari dasar bagaimana kita memahami sholat, dan sholat pintu utamanya adalah bersuci. Oleh karena itu ketika penulis rahimahullah menyampaikan bahwa suci itu ada dua, ada suci lahiriah dan juga suci batin. Bagaimana kita bisa mensucikan batin dan jiwa kita, yaitu dengan mengenal tauhid Allah Subhanahu wa taala, menjadikan Allah satu-satunya ilah dan menjauhkan diri dari kesyirikan. Artinya kokoh di atas iman, maka itulah cara mensucikan jiwa. Nah, bagaimana dengan mensucikan lahiriah? Ya, fisik kita dengan berbagai macam caranya. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka di dalam bersuci, modal dasarnya yang pertama adalah alat untuk bersuci, media untuk bersuci. Apa itu? Air. Oleh karena itu beliau membawa bab yang pertama, yaitu terkait dengan babul almiyah, yaitu permasalahan air. Beliau menyampaikan wa ammas sholatu, salat itu falaha syurutun, memiliki persyaratan-persyaratan, syarat sahnya. Minha, diantaranya at-thaharah, yaitu bersuci. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Rasul bersabda, la yaqbalullahu sholata bi ghairi tuhurin. Allah tidak akan menerima, alias tidak sah salat seseorang tanpa diawali dengan bersuci. Jadi wong kok sholat ngentut dan dia melanjutkan sholatnya, boleh apa tidak? Tidak boleh. Karena dia sudah hilang sucinya, dia telah batal, maka dia punya kelaziman dan keharusan untuk bersuci kembali. Beda ceritanya kalau seseorang sholat dalam kondisi belum wudhu, sampai selesai salam gek kelingan. Kayak jenengan saat ini maghrib kelar tuntas, alhamdulillah. Ngenteni isya kajian, kadang gak krasa wis ngentut, Pak. Wong kajiane meh sak jam,
kadang lali. Ya, karena kita di sini habis adzan kemudian lanjut qomat, wis ngadeg melu imam salat. Sampai selesai salam. Assalamualaikum, assalamualaikum. Wirid, dikir. Terus kelingan, mau kan aku pas kajian ngentut. Ya, tadi kan saya ngentut pas kajian. Gek pas isya ora wudu neh. Batal enggak sholatnya? Paling penak iki wong lek lali, Pak. Paling enak jenenge wong kelalen itu paling nikmat. Ya. Jenengan posisi tadi lupa. Jangan disalahpahami nggih. Aja digawe etok-etok lali lha beda ceritane. Ya, betul-betul lupa. Lek mau bar maghrib ngentut, isya sholat sampai selesai baru kelingan, maka tidak perlu diulang. Ya, ini jenengan harus paham bangunan kaidahnya seperti ini. Tapi kalau di pertengahan sholat, ya mungkin saya habis tahiyatul awal naik lagi rakaat ketiga, jenengan kelingan, mau kan aku ngentut urung wudu, langsung Pak bubar saking soft, jenengan ambil wudu lagi. Ya, kenapa? Karena ingetnya di saat pertengahan sholat. Harus batal, membatalkan diri. Wong kelingane pas gek sholat kok. Silakan wudu. Masuk lagi ke barisan sholat. Kalau nanti memang masbuk ya karek nambah. Saged dipahami nggih? Beda kasusnya menawi pun bubar isaane. Napa jenengan emutane pas pun kundur. Ya. Wis teng omah jenengan dahar, jebule mau ki aku isa ya ora njupuk wudu, wong aku batal maghribe. Ya, enggak perlu diulang. Salat jenengan tetap terhitung sah. Sebabnya apa? Lupa. Nah niki mengki lek ditarik teng ibadah liyane sami mawon. Contohnya siam. Gitu, siam. Jenengan umpamane wong jenenge wong kesel, ngelak awan-awan. Terus glegek toya umpamane. Iso weger rasane. Gak kelingan lek kuwi pas poso. Gitu. Napa dahar napa-napa sampai ngombe betul-betul lupa. Sampai selesai nih lek jenengan dahar yo entek soto yo sak mangkok, entek es teh yo sak gelas. Tapi betul-betul dalam kondisi lupa. Ya, batal mboten posone? Mboten. Tapi lek pas dahar kelingan mau enggak mau harus berhenti meskipun pas nyokot lombok. Kan ngoten lho. Ya kan? Pas lagi dahar soto, gorengan, lomboke yo tel kelingan. Loh, aku kan poso. Boleh dilanjutkan? Enggak boleh, harus berhenti saat itu juga. Kenapa? Karena dia ingat di saat pertengahan makan. Dan dia dalam kondisi puasa. Ya, tapi kalau udah selesai lagi ingat, enggak apa-apa, itu nikmat yang tanpa jenengan sadari. Sing perlu digarisin apa? Betul-betul lupa. Kalau modus lah itu beda. Wes aku etok-etok ya. Ya. Nah, Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Bukhari dan Muslim mengatakan Allah tidak menerima sholat di antara kalian kecuali dalam keadaan bersuci. Faman lam yatatahhar minal hadatsil akbar wal asghar wan najasati fala sholata lahu. Maka siapa saja yang belum bersuci dari najisnya dan hadasnya, hadas ataupun najisnya
maka tidak ada sholat baginya. Nah saat ini sebelum kita bahas lebih lanjut, sing disebut najis kalian hadas kuwi apa to jan? Karena ada dua istilah ini. Sing pertama istilah najis. Sing nomor kalih istilahnya hadas. Apa bedanya hadas dan najis? Atau apa yang dimaksud najis dan hadas? Enten sing badhe nyobi jawab? Lek najis kuwi apa? Lek hadas kuwi apa? Jenengan pernah mireng najis? Nah, jenengan pernah mireng hadas? Nah. Nanti sekaligus saya luruskan, kitab-kitab fikih yang terjemahan itu terkadang menerjemahnya kurang tepat dalam hal masalah najis ini. Ya, biasanya kalau ketemu lafadz najis itu langsung diterjemahkan kotoran. Ya, pokoknya nek najis langsung ditulis nang Indonesia kotoran. Padahal najis itu tidak bisa disebut secara bahasa Indonesia kotoran. Lah terus napa? Yo najis. Istilah najis dalam masalah fikih berbahasa Arab dibawa ke istilah Indonesia ya harus kita sebut najis, bukan kotoran. Kenapa? Karena tidak semua yang kotor najis. Tapi kalau najis mesti kotor. Kula baleni, tidak semua kotoran najis. Orang mesti sing reget kuwi najis. Tapi lek wis najis terhitung kotor. Nah niku. Lah sakniki bedane najis kali hadas napa? Ya. Menawi hadas itu adalah sifat pelakunya. Ya, hadas itu sifat dan karakter pelakunya. Adapun najis bentuk yang tampak dan kelihatan dari apa yang ada pada si pelaku hadas. Kok bulet men pun kula kai contoh ngeten. Kula lan panjenengan buang air. Kalau baleni nggih. Kula lan panjenengan buang air. Ketika kula lan panjenengan bibar buang air, dua-duanya ada pada kita. Yo najise, yo hadase. Kira-kira najise sing sebelah ndi, hadase sing sebelah ndi? Wis pokoke ngaji fikih iki yo tak jak mikir. Najise sing pundi? Najisnya sing pundi? Air kencingnya, kotoran ini itu najisnya. Ya. Jadi umpamane air kencingnya kok nyiprat ke pakaian, berarti pakaian kita terkena najis. Iso ketok napa mboten niku cipratane? Iso ketok apa meneh lek bar kecipratan to? Ngoten, Pak. Berarti pakaian kita terkena najis. Lah, di satu sisi yang sama, di waktu yang sama, kita dalam keadaan berhadas. Sakit bedane? Ya. Jadi ketika kita kencing, kok pakaian kita terkena kencing, maka pakaian kita najis. Ya.
Jadi sesuatu yang tampak dari najis itulah kemudian kita sebut sebagai sahibun najasah. Adapun karakter dari pelaku, ya, melekat pada dirinya hadas. Jadi hadas niku ketok napa mboten? Mboten. Tapi dia dalam kondisi wajib untuk bersuci. Ya. Makane jenengan bibar pipis, bibar ngentut, bibar BAB, jenengan masuk kategori berhadas kecil. Berhadas kecil. Jadi orang kalau habis kentut, habis kencing, habis buang air besar, itu tergolong berhadas kecil. Cara mensucikannya ya mudah, cukup dengan berwudu. Ya, kalau hadas kecil. Beda menawi jenengan bibar hubungan suami istri, atau keluar air mani, mimpi basah misalnya, atau yang muslimat selepas haid atau nifas, maka orang-orang seperti ini kategorinya hadas besar. Maka cara bersucinya juga nggak cukup berwudu, harus mandi besar. Jadi kalau orang yang berhadas kecil sudah selesai wudu, masih berhadas apa enggak? Sudah enggak lagi, dia sudah suci. Orang yang berhadas besar sudah mandi besar, maka dia juga sudah suci. Orang yang berhadas besar kok cukup wudu, sudah suci belum? Belum. Itulah kategori orang yang berhadas. Adapun najis juga macam-macam. Ada yang najisnya sifatnya besar, Pak. Dan itu dalam fikihnya dikarenakan anjing. Ya, ada ulama yang menyebutnya sebagai najis mughalladzah. Maka dalam hal mensucikannya juga beda. Harus ada effort yang lebih. Ya, ada yang pakai air terus nanti pakai pasir. Lah itu caranya. Kenapa? Karena yang dibersihkan juga besar najisnya. Ada yang najisnya ringan. Makanya dicipriti banyu wis ilang najis. Itu najis yang paling ringan. Kapan? Ketika kita terkena air kencing bayi laki-laki. Ya, bayi laki-laki yang sudah, sebagian ulama melanjutkan yang sudah makan dan minum selain dari air susu ibunya. Nah itu kalau mereka ngompoli awake dhewe kena baju kita, najis apa enggak? Najis. Tapi itu najis paling ringan. Jadi membersihkannya juga mudah. Ya, enggak seperti kalau terkena anjing, air liurnya. Nah ini jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saged bedakne nggih. Jadi kalau ada orang kok masih bawa hadas, nggak boleh sholat. Atau ada orang yang pakaiannya masih najis, berarti juga harus dihilangkan najisnya terlebih dahulu sebelum sholat. Itu perbedaan antara hadas dan najis. Wa taharatu naw'an. Bersuci itu ada dua. Kalau
sebelumnya adalah mensucikan hati dan mensucikan lahiriah. Sekarang mensucikan jasad kita, lahiriah kita, itu juga ada dua. Ada yang sifatnya tadi wudu aja cukup, ada yang harus melazimkan kita mandi. Ahaduhuma, di antara tata cara dan jenis toharoh tadi, yang pertama adalah bilma'i, dengan menggunakan air. Wahiyal aslu, dan ini dasar dari bersuci. Ya, kula baleni, dasar bersuci medianya adalah air. Berarti kalau kita mau bersuci, kalau ada air kita gunakan air. Kalau memang kita nggak ada air, berusaha nyari gak nemok nih, atau ada air tapi kita tidak mampu menggunakannya karena sakit misalnya, gak oleh gupak banyu contohnya, baru kita menggunakan media yang lain. Jadi bersuci modal terbesarnya tadi apa? Air. Jadi kalau ada bangunan, instansi atau sejenisnya di tengah-tengah kaum muslimin, padahal muslimin itu kalau bersuci pasti menggunakan air, sikap kita apa? Ya harus menasehati, harus kita luruskan. Lek awakmu itu salah. Contohnya hotel-hotel di wilayah kita semakin berbintang, toiletnya malah gak enek banyune. Gila. Semakin mewah, toiletnya malah tidak disediakan air. Ya, habis buang hajat, kita dalam kondisi berhadas, ada najis yang keluar dari kita, kongresi ini nganggo tisu. Lawang banyu yo enek aslinya. Enten apa mboten? Ada. Tapi dari awal pembangunannya digawe ora sah nganggo banyu. Oh ini nggak bisa, harus diluruskan. Ya makanya beberapa tahun lalu itu sempat ada sarasehan di Provinsi Jawa Timur, ya, MUI Surabaya bekerja sama dengan berbagai macam elemen masyarakat muslimin, mengundang beberapa hotel-hotel, karena Surabaya kota besar, itu mengkritik kenapa hotel-hotel di Surabaya semakin kesini semakin mewah, malah toiletnya tidak menyediakan air untuk bersuci. Ya, ini malah menutup kenyamanan bagi muslimin, wong urip neng tengah-tengah muslimin. Beda ceritane lek hotele neng negeri kafir, hotel neng Jepang, hotel neng Amerika, neng Korea. Wong mereka nggak kenal cebok, nggak kenal bersuci, nggak mudeng hadas opo, najis opo, ya wis karepe. Lah kok sistem mereka dibawa ke Indonesia? Ya nggak pas. Karena muslimin butuh yang namanya bersuci, dan asal dari bersuci tadi menggunakan apa? Air. Selanjutnya As-Syekh As-Sa'di meneruskan. Jenengan mireng nggih suara kula nggih? Fakullu ma nazala minas samai au nabi'a minal ardi fahuwa tahurun.
semua air yang turun dari langit. Napa niku berarti? Udan, Pak. Dan semua air yang muncul dari bumi. Berarti sumber. Ya. Lah istilah tenjanti napa, Pak? Umbul. Ya. Yang muncul dari bumi, yang turun dari langit, semuanya suci. Itu kalau menurut Syekh As-Sa'di. Kalau menurut Imam Syafi'i, beliau tambahkan istilah yang lain. Banyune suci tur mensucikan. Ya. Jadi airnya suci, zatnya suci, dan bisa digunakan untuk bersuci. Kalau di Minhajus Salikin tidak pakai istilah suci dan mensucikan, pokoknya suci. Yatatahharu minal ahdathi wal ahbati. Maka manusia, orang muslim dan muslimat bisa menggunakan air tersebut untuk menghilangkan najis dan hadasnya. Ya. Berarti wudu pakai air hujan boleh? Boleh. Wudu pakai diambil dari air sumber mata air? Boleh. Walau taghayyara launuhu au ta'muhu au rihuhu bi syai'in tahirin. Atau pun sepakat nggih, banyu udan kena de wudu. Sakniki banyu udane ditampu talang. Banyu udan, ya kan? Ditampu talang. Dek talang ini ku enek lumute, enek godhong-godhong garinge, enten bleduk-bleduke. Gitu. Banyu akhirnya mili saka talang medun. Nah niku ditampu kalian ember. Gitu. Embere nampung banyu udan sing talang sampai ember warnane dadi coklat. Ya, ngoten nggih. Paham nggih? Saged diagem wudu. Saged diagem wudu napa mboten? Saged. Nggih, saged. Beliau di sini menyebutkan air dari langit hujan tadi atau air dari sumbernya itu kalau berubah warna, berubah ambu, berubah rasa. 3, Pak. Kategori air itu bisa berubah warna, berubah rasa, berubah ambu, baunya. Kata beliau, selagi yang merubahnya bukan najis, lumut najis apa mboten? Mboten. Bleduk najis apa mboten? Mboten. Godhong garing bukan najis. Tapi karena nglewati 3 barang tadi, sing kuduke banyune wernane bening kemudian berubah coklat, berubah apa mboten warnane? Berubah. Tapi masih bisa kita jadikan untuk bersuci. Jenengan wudu angsal, jenengan agem buat mandi besar, boleh. Ya. Kan di beberapa wilayah di Indonesia, Pak. Kaya teng cedake daleme maratuwa kula, teng Sumatera, teng Kalimantan, sing panggonan-panggonan rodok mlebu ya,
setengah alas niku. Niku enten wit-wit sing umure wis pirang ngatus tahun nih. Niku biasane sing model umbul sumber niku. Biasane sumber kan enten wit gede-gedene niku. Niku enten sing toyone wernane abang, Pak. Ya, wernane abang. Tapi niki bukan terkontaminasi limbah pabrik permen sikil sing wernane abang mboten. Karena nek permen sikil warna abang. Ya, bukan itu. Karena tadi akar-akar pohon yang udah ratusan tahun sehingga dari atas kita melihatnya airnya warnanya merah. Padahal banyu kuduke warnane bening. Boleh nggak kita wudhu di situ? Boleh. Karena meskipun berubah warna, tapi yang merubahnya bukan barang najis. Ngaten nggih? Kasus berikutnya. Jenengan badhe wudu teng ember njaba omah dari air hujan. Kecemplungan godhong teh. Ya. Kecemplungan daun teh. Ceritane jenengan uripe ning daerah kebun teh kan? Akhirnya toyone berubah warnane karena kemasukan daun teh tersebut. Ya warnanya jadi rada hijau coklat-coklat. Bisa buat berwudu? Bisa. Kenapa? Berubah warnanya bukan karena najis. Ya, ini fungsi air suci bisa untuk bersuci. Karena ada jenis lagi airnya air yang suci tapi nggak bisa dijadikan bersuci. Kenapa? Karena namanya sudah lain lagi. Contohnya jenengan enten toyo panas. Banyu putih anget asal tinggal wudu napa mboten? Banyu panas oleh ndek wudu napa mboten? Lek oleh tapi lek melonyot ya niku Mas. Lek oleh tapi lek melonyot nggih ampun wudu pas panas-panas nunggu adem riye. Ya, berarti kan toyo dari termos itu boleh buat wudu. Ya, air bening, air minum atau godokan itu boleh untuk wudu, nunggu adem riyen. Tapi kasusnya adalah berikutnya. Toyo sing saking termos niku jenengan lebetne gelas napa jembung terus jenengan paringi gula. Terus jenengan tambahi cemplungi teh. Jenengan udek. Boleh nggak buat berwudu? Angsal buat berwudu. Emang najis niku? Toyone najis apa mboten? Mboten. Tapi tetap nggak boleh buat berwudu. Kenapa? Karena sudah berubah namanya. Itu bukan air lagi, tapi namanya teh anget. Jadi membedakannya seperti itu. Ya, kalau kita ada ember besar kecemplung godong teh, itu enggak apa-apa buat wudu. Tapi lah banyu wis dicampur gula, ditambahi teh, kuwi banyune kuwi jenenge. Itu sudah teh siap minum. Suci, bersih, tapi enggak bisa untuk bersuci. Nopo mawon sami. Ya, kopi. Ya, ini tuh kan banyune ya banyu resik. Tapi karena wis dicemplungi kopi dan gula, sebutannya sudah bukan air lagi, tetapi ya minuman kopi. Dados lek jenengan safar umpamanya kehabisan air, umpama nggak ada air untuk berwudu,
Dan aqua galon, aqua mineral, botolan-botolan nggih mboten enten. Jenengan ngastone malah Coca-Cola mbek Sprite. Ya kan? Coca-Cola sama Sprite. Air kan itu, tapi tidak bisa digunakan untuk wudhu. Jenengan gunakan untuk minum silahkan, tapi jenengan gunakan untuk wudhu tidak bisa. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sabda beliau, innal ma'a tahurun la yunajjisuhu syai'un. Air itu pada asalnya suci dan mensucikan. Ya, tidak bisa merubahnya najis, berubah menjadi najis, kecuali airnya itu sedikit dan najisnya terlalu ketara. Contohnya apa? Jenengan kagungan tandon air. Kayak tandon air sing standar rumahan. Pirang liter to sing standar rumahan? Sing penguin 300 sih. Maksud 300. Sing paling cilik. Sing paling cilik niku. 200 liter. Kemudian kecemplung tikus, akhirnya dadi batang mengriku. Jenengan buka kran meh wudu, ambune beda. Kok enek slenteng-slenteng piye? Nah, jenengan rasane kok yo beda. Nah, ternyata wah iki koyoke isih enek batang. Padahal kondisi tandonnya kondisi yang 200 liter dan itu belum kullatain. Hitungan fikihnya belum 2 kullah. Ya, belum terlalu besar sehingga kita tidak boleh berwudu sampai kita hilangkan najisnya. Mbuh piye carane dikuras, dileboni obat apa, intine ben mengembalikan posisi air dan tandon tersebut bersih dan hilang sifat najisnya. Saged dipahami nggih? Nah itu. Jadi kalau sesuatu yang mengkontaminasikannya atau merubah warna, bau dan rasanya barang yang bukan najis masih boleh digunakan untuk berwudu. Riyen jenenge toilet wong desa niku biasane bak. Ya bak lho. Dereng mboten enten wong desa mbiyen showeran mboten enten. Wis pokoke nek bak nganggo ciduk gebyar-gebyur kan ngoten. Lah biasane wong kula mbiyen nggih ngrasakne. Zaman cilikan kula niku termasuk hal yang menjadi kebiasaan lek adus nyemplungne sabun ning jero bak. Bu sakniki tasih enten apa mboten? Zaman cilikan kula niku termasuk hal yang meh bendina kula lakoni niku. Jadi sabun batangan dicemplungne ning bak. Otomatis banyune mesti enek rodok putih-putih. Kan ngoten. Pertanyaannya adalah masih boleh enggak kita gunakan untuk berwudu? Masih boleh. Meskipun berubah warna, tapi yang merubahnya bukan perkara yang najis. Karena sabun bukan barang najis. Lah ini yang bisa mengawal tadi kaidah yang pertama. Tidak semua yang kotor najis. Tapi kalau najis pasti kotor. Jenengan punya gawean bengkel. Ya. Klambi gupak oli. Wayahe duhur azan manjing. Ya, ketika diajak sholat
Terus jenengan iki asline ra gelem salat. Tapi etok-etok alesane, "Lah klambiku reget kok." Nah, niku nggih. Ini contone, nggih, contone ngoten. Klambiku reget. Seakan-akan baju yang terkena oli tadi tidak bisa digunakan untuk salat. Padahal klambi sing gupak oli mau najis napa mboten? Mboten. Reget napa mboten? Reget. Mosok wong gupak oli diomong resik kan enggak mungkin kan. Jelas reget, tapi najis enggak. Artinya bisa digunakan untuk sholat? Bisa. Artinya ini kita bicara bisa sah atau tidak sahnya. Sah napa mboten? Sah. Masalah attitude, akhlak, adab itu lain, Pak. Ya. Tentunya kalau kita sudah ngaji, kita pengen berjumpa dengan Allah, ben ora ngamboni jamaah yang lain yang mesti ini enek klambi cadangan. Tapi ini kita bicara sah atau ndaknya. Ben gak ndinggi alasan mau lho. Pengine pancen ra gelem salat, tapi alasane etok-etoke klambiku reget, gupak oli. Lah oli kan gak najis. Ya, salat pakai pakaian terkena oli ndak apa-apa. Ya. Orang yang pekerjaannya mungkin hari ini proyek jembatan, mbuh jembatan Mojo, mbuh jembatan Riki, gitu. Bleduk kabeh, Pak. Ya. Reget. Tapi apakah bleduk itu najis? Enggak. Bisa dia sholat menggunakan pakaian proyeknya yang kotor tapi tidak najis? Bisa. Kalau bicara bolehnya, boleh. Sah. Tapi kalau bicaranya adab, attitude, sikap yang terbaik ya sholat ya tentunya resik-resik awak sik ya luwih apik, enek klambi cadangan ya itu lebih baik. Fa inna taghayyara ahadun ya min awsafihi binajasatin fahuwa najisun yajibu ijtinabuhu. Tapi kalau ternyata perubahannya karena sesuatu yang najis, maka harus dijauhkan, harus dibersihkan terlebih dahulu. Wal aslu fil asya'i at-taharah wal ibahah. Fa idza syakkal muslimu fi najasati ma au thawbin au buq'atin ya au ghairuha fa huwa tahir. Jadi kalau ada yang ragu bukan pura-pura ragu. Cen ragu tenan. Iki kena najis apa ora ya? Aku mau wis batal apa urung ya? Ya. Maka kokohkan keyakinannya bahwa saya belum batal. Ya, baju saya suci tidak najis. Bagi siapa? Yang ragu-ragu. Bukan yang pura-pura ragu. Maksudnya pura-pura ragu gimana? Ya tadi, dia aslinya wis jelas dia kroso. Wong yo muni entute yo. Ya kadang sampinge yo rodok krungu. Tapi kemudian dia nggak ngambil wudhu, nggak bersuci, dan dia membangun di atas keraguan. Aku mau wis ngentut porong ya kan? Wong jelas ngentut. Ya, itu namanya pura-pura ragu. Tapi lek wong ragu tenan, nah itu kembali dibangun keyakinannya di atas dia suci. Dalilnya apa? Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yansarif hatta yasma' sautan au yajidu rihan. Di antara kalian jangan berpaling, jangan batalin sholat. Ya, sampai dia betul-betul mendengar suara kentutnya atau mencium bau kentutnya.
Ya, kalau ternyata kecium, ya, dia mungkin gak kerasa ngentut, tapi mampu, ya kan? Berarti dia harus meyakinkan dirinya bahwa dirinya dalam kondisi harus bersuci atau berwudu lagi. Nah, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah tabaraka wa taala. Ini poin yang mengawali taharah dari air yang suci dan mensucikan. Kemudian nanti di mana kita bersuci? Salah satunya di toilet, ya, di kamar mandi, sehingga ada adabnya. Dan setiap kita mau bersuci, apalagi yang membuka aurat, dianjurkan kita untuk membaca basmalah. Kenapa? Karena yang menghalangi kita dengan setan dan bangsa jin adalah pasrahnya kita dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi para ulama juga mengajarkan Bismillahirrahmanirrahim. Lafaz bismillah itu dibaca lengkap hanya pada 2 perkara. Ya, dibaca lengkap hanya pada 2 kondisi. Kapan? Yang pertama, sebelum kita membaca awal surat Al-Qur'an, kecuali surat At-Taubah. Jenengan meh baca surat Al-Baqarah, bismillah sik lengkap, Pak. Bismillahirrahmanirrahim, alif lam mim. Jenengan pengen maca surat Yasin, ya harus diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim lengkap, Yasin, sampai surat terakhir surat An-Nas. Jenengan baca dulu Bismillahirrahmanirrahim, Qul a'udzu birabbin nas. Itu kondisi pertama kita mengucapkan bismillah lengkap, ada Ar-Rahman Ar-Rahimnya. Yang kedua, saat menulis surat atau menulis apa saja yang di sana ada kebaikan. Sebagaimana Rasul buta aksara, buta huruf, nggak bisa baca tulis, tapi ketika minta sahabat-sahabat seperti Ali bin Abi Thalib menuliskan surat, dikirim ya ke raja-raja lain, ke tokoh-tokoh lain, surat-surat dakwah itu, Rasul pasti memerintahkan untuk mengawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ya, jadi jenengan pengen maos nopo, nyerat nopo, nah itu apalagi terkait dengan agama, dianjurkan menulis atau mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim lengkap. Selain daripada 2 kondisi ini, maka basmalahnya cukup sampai bismillah, nggak perlu ada Ar-Rahman Ar-Rahimnya. Contohnya apa? Jenengan mau metu qomah teng masjid donga napa mboten? Doa keluar rumah niku lho, Pak. Ya, doane pripun? Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah. Lek menawi jenengan lengkap malah salah. Bismillahirrahmanirrahim tawakkaltu 'ala Allah, malah mboten ngoten niku sing diajarne. Ya, bismillahi tawakkaltu 'ala Allah. Jenengan badhe wudu, membasuh telapak tangan, ngucapne napa? Bismillah. Jenengan badhe dahar, mengucapkan bismillah. Ya, jenengan badhe masuk toilet, sebelum baca doa masuk toilet, jenengan mengucapkan bismillah tanpa perlu ada Ar-Rahman Ar-Rahimnya. Nah, ini sepele sebetulnya, cuma banyak sebagian kaum muslimin memberatkan diri, sing kuduke gak perlu Ar-Rahman Ar-Rahim malah ditambah-tambahi. Padahal Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajarkannya lebih ringkas, cukup bismillah saja, nggak perlu adanya Ar-Rahman Ar-Rahim. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Aqulu qouli hadza aqulu ma tasma'un fa subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.